Trying to live, trying to hope, trying to love, trying to cope. Life's a war that few of us survive, and some just trying to make it out alive. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Ironisnya pelaku tidak hanya melibatkan orang luar, namun juga dari kalangan Kekerasan seksual pada anak terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Aparat Polres Sukabumi menangkap pelaku pencabulan terhadap 30 anak laki-laki. Kekerasan seksual harus disoal. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual, anak yang diperdagangkan, berhak mendapat perlindungan. KPAI berharap agar pelaku pelecehan seksual segera diproses secara hukum. Anies Baswedan menyatakan bahwa kekerasan seksual yang kerap menimpa anak terjadi karena orang dewasa seringkali mengabaikan potensi masalah yang mungkin terjadi. Masyarakat, terutama orang tua, menganggap bahwa pendidikan seks merupakan sesuatu hal yang tabu yang tidak layak diberikan kepada anak mereka. Padahal pendidikan seks merupakan salah satu upaya pencegah atau preventif yang dapat dilakukan. Pendidikan seks merupakan upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak. Pemberian informasi tentang masalah tersebut bertujuan dalam usaha untuk menjaga anak agar terbebas dari kebiasaan yang tidak islami, serta menutup segala kemungkinan ke arah hubungan seksual yang terlarang. Menurut Yuliana, seorang pemerhati perempuan dan anak dari komunitas Jejerwadon Solo, menyatakan bahwa maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dipicu karena masih rendahnya pemahaman sex education atau pendidikan seks. Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP menyatakan bahwa pendidikan seks yang komprehensif adalah untuk mengajarkan menghargai dan mengapresiasi sesama manusia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, ditemukan sebanyak 350 kasus kekerasan seksual terjadi terhadap anak. Jumlah ini sangat memprihatinkan karena meningkat 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada sebanyak 3.384 kasus kekerasan seksual anak sejak Januari hingga 9 Agustus 2020. Berdasarkan data tersebut, jumlah kekerasan anak terbesar terjadi pada klaster kekerasan seksual. Maka, pendidikan seksual sudah selayaknya perlu dilakukan sejak sedini mungkin. Tujuan pendidikan seksual. Menurut Halstead, secara garis besar, pendidikan seks yang diberikan sejak dini memiliki tujuan sebagai berikut. Membantu anak mengetahui topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan. Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual. Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan. Mengurangi kasus infeksi melalui hubungan seksual. Mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual. Mencegah anak-anak dari tindakan kekerasan. Teknik pendidikan seks kepada anak usia sekolah dasar. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang proses perkembangan tubuh seperti hamil dan melahirkan dalam kalimat yang sederhana. Bagaimana bayi bisa dalam kandungan ibu sesuai tingkat kognitif anak. Kemudian, membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada mereka kalau pembicaraan seks adalah pribadi. Selanjutnya, memberi dukungan dan suasana kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orang tua. Dan yang terakhir, teknik pendidikan seks dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang susunan keluarga, sehingga memahami struktur sosial dan ajaran agama yang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Ada beberapa poin penting pendidikan seks untuk anak. Yang pertama, kenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan sentuh oleh orang lain. Kenalkan anak bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Kemudian, berikan penjelasan ada bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Bagian tubuh tersebut antara lain dada,
bibir, dan organ reproduksi. Selanjutnya, ajarkan konsep perbedaan jenis kelamin kepada anak. Orang tua perlu mengajarkan anak tentang perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Memberikan contoh bahwa laki-laki nantinya akan seperti ayah dan perempuan seperti ibu. Konsep perbedaan jenis kelamin ini juga berfungsi untuk mengajarkan anak menggunakan toilet dan pakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Tumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tua. Ajarkan anak untuk tidak menyembunyikan apapun dari orang tua apabila ada perlakuan yang tidak pantas yang diterima atau yang terlihat oleh anak meskipun anak mendapatkan ancaman dari si pelaku. Orang tua mengajak anak berdiskusi sederhana dan menyenangkan. Ini perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan anak dengan lemah lembut, menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan bahasa yang tidak vulgar dan tidak terkesan menakut-nakuti anak-anak. Sebaiknya, orang tua tidak memberikan akses penuh gadget kepada anak. Jangan sampai anak dibiarkan mendownload games tanpa pengawasan orang tua, karena banyaknya konten yang tersembunyi dari games yang tersedia dan banyaknya unsur pornografi dan perilaku yang kurang pantas dilihat oleh anak yang ada di dalamnya. Kesimpulannya adalah, pendidikan seksual adalah suatu hal yang penting bagi anak sekolah dasar agar dapat membentuk suatu sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa pendidikan seksual adalah hal yang tabu. Membatasi aktivitas menonton pada anak. Tidak semuanya tayangan televisi yang dipertontonkan kepada anak bernilai pendidikan. Banyak tayangan yang menampilkan adegan-adegan yang belum pantas dilihat oleh anak. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif karena tidak sedikit anak akan meniru adegan dalam tayangan tersebut karena sifat alamiah dari anak adalah meniru apa yang mereka lihat. Tanamkan budaya malu pada anak. Orang tua mengajarkan rasa malu kepada anak agar anak dapat menghargai dirinya sendiri, mengajarkan batasan-batasan dalam bermain dengan lawan jenis.